fisik. Perlu nggak bekal fisik? Iya. Jangan dianggap orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang nggak melalui proses. Nggak bisa. Kalau pengen menang dalam lomba main sepak bola, ada pemanasannya nggak? Ya harus. Jangan dianggap Ramadan itu datang lalu kemudian Nabi langsung berpuasa. Enggak. Turunnya Ramadan itu 2 Sya'ban. Kewajibannya bulan Ramadan. Paling tidak ada 1 bulan Nabi pemanasan itu diajarkan. Maka kata Aisyah, tidak ada 1 bulan selain Ramadan yang Rasulullah banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Ilmu nih Pak. Dan seringkali kata Nabi 1 bulan yang terlupakan, yang terlalaikan itu adalah bulan Sya'ban antara Rajab dengan Ramadan. Maka Sya'ban ini paling tidak waktu terakhir kita latihan, persiapan. Lalu bagaimana mau persiapan tahu Ramadan, orang bulan Sya'ban aja nggak tahu kapan. Saat bulan ini bulan apa? Sya'ban. Oh Sya'ban, terus Ramadan kapan? Masya Allah. Lah habis Sya'ban ya Ramadan. Ada yang gitu. Jujur Pak, ada yang begitu ada. Lah kalau Januari sampai Desember jangan tanya, dia udah hafal. Tapi dia nanya sekarang bulan apa? Sya'ban. Terus Ramadan kapan? Udah dekat dong. Ya dekat lah, habis Sya'ban ya Ramadan. Lalu kapan persiapannya? Udah bulan aja nggak tahu. Nah ini kan menjadi PR buat kita kaum muslimin. Jangan bilang orang, kalau orang nggak penting lah, kita aja lah. Saya pribadi dan kita semua. Maka itu perlu persiapan bekal yang tadi. Apa itu bekal fisik? Kita mulai Pak. Jangan sampai nanti kaget sholat tarawihnya 11 rakaat, yang 23 rakaat. Kan sebelumnya nggak pernah sholat malam. Baru 1 malam gempor. Togel banget rasanya. Kayak orang nggak pernah renang Pak. Udah berbulan-bulan kagak renang, terus renang, pegel nggak badannya? Terasa. Nggak pernah baca Quran, punya target khotam, stres. Jujur, lo nggak pernah baca Quran, Quran itu kalau dibiasakan setiap hari, maka lidahnya itu juga akan longgar bacanya. Tapi kalau udah lama nggak baca, rasain aja deh yang suka belajar. Udah lama ya, repot juga rasanya. Kemarin kayaknya udah benar khotnya, sekarang juga jadi hilang. Ini yang belajar setiap hari Pak, apalagi yang kagak belajar. Artinya PR-PR semacam ini butuh. Fisik itu penting. Maka kenapa kemudian Ibnu Rajab di dalam Lataiful Ma'arif mengatakan Rajab itu sudah dimulai. Kalau berbicara tentang sahabat-sahabat Nabi, Masya Allah, mengharapkan Ramadan itu bukan hanya Rajab, bukan Sya'ban. Jadi doa mereka bukan hanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, tapi Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallama minhu mutaqabbala. Selamatkan kami untuk masuk Ramadan. Ramadan datang kepada kami dan jadikan Ramadan itu sebagai amal aktivitas kami yang baik sehingga diterima seluruh amal-amal Ramadan itu. Kapan mulainya? 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum. Maka kata Pak Kiai dulu kalau di pesantren, orang penting adalah orang yang tahu arti dari sebuah kepentingan. Maka sejauh mana kita mempersiapkan untuk Ramadan, ya sejauh pemahaman kita tentang Ramadan. Kalau Ramadan itu hanya sekedar puasa menahan lapar dan dahaga, ya kita persiapkan cuma itu aja. Tapi kalau orang yang paham Ramadan itu datang, bisa jadi ini adalah anugerah Allah terakhir untuk kita. Ramadan bisa jadi gak akan datang tahun depan. Kalaupun Ramadan datang, kita belum tentu masih ada. Maka apa yang harus dipersiapkan oleh manusia? Maka bekal yang tadi butuh bekal. Setelah kemudian persiapan bekal itu, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Harus ada perencanaan. Sekarang, kalaupun ada menu-menu makan untuk buka dan sahur, tambah menunya lagi, menu ibadah. Menunya hari pertama udah hafal, pertama pokoknya makan gitu, sama gorengan, sama lontong. Hari kedua, hari ketiga, sekarang mulai masing-masing buat di rumah menu ibadah. Ini kira-kira hari ini apa yang bisa kita gapai? Karena besok itu akan ada atau tidak ada. Yang penting hari ini yang bisa kita maksimalkan keberadaannya. Besok biarkan saja, itu kan harapan Pak, itu doa. Besok itu doa, kita berharap besok masih ada. Tapi jangan kemudian tergiur dan esok sehingga kita meninggalkan hari ini.
Itu yang disebut oleh para ulama tulul amal, angan-angan panjang. Karena para sahabat itu memiliki sifat qisarul amal, angan-angannya pendek. Yang disebut angan-angan pendek itu, ia memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya di mana saat Allah berikan kenikmatan untuknya. Hari ini itu jauh lebih baik, lebih berharga dibandingkan besok. Maka ada sebuah syair itu kan, baydatul yaumi khairun min dajajatil ghadi. Sering saya sampaikan, sering saya ulang. Telur di tangan itu jauh lebih baik dibandingkan ayam besok pagi. Bapak pilih mana? Ayam besok apa telur sekarang? Ayam besok. Ayam mahal loh. Telur mau murah. 2.000. 100.000 hari ini yang Bapak terima dibandingkan 1 juta besok, pilih yang mana? Kok kepilih yang banyak? Kan besok 1 juta, hari ini cuma 100. Udah lapar aja kalau nunggu besok. Kalau saya mau ayam besok, tapi udah nikmatin aja laparnya. Karena yang ada sekarang cuma telur. Makanya indah itu kalau kita makan telur rasa ayam. Tuh, makan telur bayangkan nikmat. Artinya Bapak sekalian, hari ini itu berharga dan tidak ada penghargaan yang kemudian jauh lebih baik dibandingkan apa yang kita rasakan hari ini. Maka saya katakan, usikur wa iya ya nafsi. Ketika Ramadan datang, maka itu kesempatan baik bagi kita. Persembahan kepada Allah. Di perencanaan. Di sekarang mau khatam Quran. Nah kan kalau nggak punya perencanaan nggak bisa. Ada step-stepnya kan jalannya Pak. Ada orang ingin mencapai ini, mesti ada langkah-langkah yang nggak bisa kita capai situ tanpa langkah. Orang yang ingin mencapai sesuatu tanpa proses, tanpa perencanaan itu gagalnya jauh lebih banyak dibandingkan suksesnya. Itu namanya trial and error. Nyoba-nyoba aja dah. Syukur-syukur sih kalau sukses. Lah kalau enggak. Tapi kalau orang sudah perencanaan, melesetnya itu kecil. Yakin Pak? Melesetnya kecil. Ini mau ngapain nih? Mau buat sesuatu kue. Berarti orang yang tahu akan membuat kue, tujuannya apa? Ini proyek namanya kalau seperti sekolah. Proyek. Maka fase untuk mencapai proyek itu apa yang dilakukan? Oh, mau buat kue. Berarti kuenya apa yang harus dilakukan? Ada gulanya, ada ini, ada ini. Paling kesalahan nanti dikit di adonannya kurang lebih. Nah kita nggak persiapan pengen buat kue. Oh bagaimana bisa nyampe? Nah perencanaan ini adalah perencanaan yang baik kata para ulama adalah awal atau setengah dari sebuah kesuksesan. Maka kalau kita ingin menghafal Al-Quran, mulai rencanakan. Kalau pengen 30 juz itu selesai, 30 juz, betul. Kalau satu Quran itu pengen selesai sebulan, maka langkahnya kira-kira sehari berapa? Gimana sih bisa hatam sehari sejuz itu? Bagi Pak biar nggak berat. Dan kita kan kadang-kadang begitu. Baca maksain, habis itu baru 2 lembar udah buka aja. Ya Allah masih 8 lembar sisanya. Masih banyak juga ya Allah. Ulang lagi, ntar hitung lagi. Nggak usah dihitung. Kalau kita udah bagi per habis sholat 2 lembar saja. Sebelum sholat 2 lembar. Setelah sholat 2 lembar. Habis nggak 1 juz sehari? Kalau pakai perencanaan gampang Pak, tapi kalau nggak pakai perencanaan asal ngebut aja. Ya jelas napasnya ngos-ngosan Pak. Nggak persiapan. Maka kalau seandainya bisa tercapai 30 juz itu khatam, minimal 1 juz, minimal 30 juz itu 1 bulan itu insya Allah tercapai. Tapi bagi orang yang nggak punya perencanaan, 30 juz itu berat. Bisa nggak 2 juz? Ya bisa. Nanti tambah lembarannya. Ya, ini strategi aja Pak, strategi. Setelah strategi itu akan memudahkan langkah, insya Allah. Ya orang para sahabat-sahabat aja 3 hari bisa khatam. Nah, kalau sahabat, iya maksudnya saya cerita ini kan sahabat sih bilang sahabat. Sahabat itu 30 juz 3 hari. Ada yang kemudian mohon maaf dalam kisah ceritanya itu bisa jadi sehari itu bisa selesai berkali-kali khatamnya. Coba bayangkan Pak. Oh berarti gimana persiapannya lama Pak, bukan sehari 2 hari. Kok bisa dia ngafal? Menginstan.
Lah kalau orang sudah hafal itu nggak dibaca Pak, ngomong aja. Maka ada istilahnya orang hafal satu duduk itu satu majelis, satu duduk itu bisa 10 juz. Ya bacanya yang hafal. Cepetan dia Pak daripada kita yang baca. Lagi bacanya berkali huruf. Nabrak lagi, balik lagi, nabrak lagi, balik lagi, itu lancar. Artinya Pak, kita bukan nah itu kan udah hafal iya, tapi orang-orang yang sukses itu persiapannya panjang. Orang yang bisa dakwah ngapalin hadis itu nggak sehari, nyantren. Bisa ngapalin hadis dulu, ngapalin hadis. Jangan lihat enak banget terus kalau dia Ustaz habis ceramah dapat amplop. Jangan lihat amplopnya, lihat belajarnya. Enak banget loh, dia coba lihat yang diundang, masya Allah, dikit-dikit dapat duit, dikit-dikit. Masya Allah itu penghargaan, biar Allah yang menghargai. Tapi lihat prosesnya. Orang terdahulu, mohon maaf Pak, ini menjadi teladan buat kita, bukan saya kita semua. Imam-imam terdahulu, masya Allah, Imam Nawawi, imam seluruh para ulama-ulama yang membuat itu. Bahkan ada sampai kemudian saking kuatnya ingin menulis, berkarya, itu sampai jenggot-jenggot mereka tuh mereka ikat. Mereka lampunya nggak seterang ini, lampu templok. Mereka nulis, celup, nulis. Sekarang pulpen udah nggak pakai celup, tapi nggak punya karya. Orang dulu nyelup tulis, Bapak pernah lamdam, pakai lamdam. Kalau lamdam itu nyelup habis, ambil lagi. Itu kaligrafi begitu, tulisannya dulu. Itu bisa berkarya sampai berbuku-buku bukunya. Dan itu upaya yang mereka lakukan luar biasa. Nah artinya ini motivasi kita buat ternyata untuk sukses itu tidak mudah. Ramadan itu adalah satu momen penting bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik agar kemudian kita bisa melangkah dengan persiapan semua. Maka perencanaan itu penting. Yang kemudian langkah berikutnya mujahadah, kesungguhan. Semua itu gak akan pernah bisa akan terlaksana. Mau merencanakan sematang apapun, tapi kalau kita nggak maksimal, kita nggak mujahadah, jangan pernah bermimpi untuk sukses. Mujahadah itu artinya kesungguhan. Tapi nggak cukup niat, harus ada azam. Nah, kesungguhan ini dibutuhkan di dalam melaksanakan ibadah apapun. Karena ternyata saya katakan semua ibadah Ramadan dengan semua rentetan sunnah di dalamnya itu tidak mudah untuk bisa kita selesaikan. Banyak tantangan ya hidup, banyak tantangan. Mau tarawih gerakan kamu, udah lain, bisa nggak? Baca Quran, ada tugas yang lain, ada aja ujiannya. Maka ini mesti mujahadah, ada kesungguhan, dan kesungguhan inilah yang akan membuka jalan kemudahan. Allah berfirman, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari ridho, kata Allah, apa yang Allah janjikan? Lanahdiyannahum subulana. Aku akan berikan jalan untuknya, kemudahan baginya. Mujahadah. Insyaallah Allah yang bimbing. Allah akan jalankan terus ringan. Butuh mujahadah. Yang terakhir Bapak sekalian sebagai pesan buat saya dan buat umumnya kita sebagai modal tawakuf dan menyongsong Ramadan. Jangan pernah lupa bahwa ikhtiar kita boleh, kita percaya dengan ikhtiar kita. Tapi ada satu kunci yang kemudian tidak boleh kita lakukan untuk mewujudkan ikhtiar dan usaha kita adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak doa, kita perbanyak doa mulai dari hari ini terus doa. Doa untuk apa? Doa untuk dimudahkan langkah kita, dimudahkan jalan kita untuk ibadah. Maka dalam surah Al-Fatihah kan iyyaka na'budu, Allah gantikan antara iyyaka na'budu dengan iyyaka nasta'in. Kenapa? Iyyaka na'budu hanya kepada Engkau lah aku menyembah. Tapi ternyata menyembah itu bukan hal yang gampang. Ibadah itu bukan hal yang gampang. Maka butuh yang kedua, iyyaka nasta'in. Aku butuh pertolonganmu ya Allah. Bukan doa, tapi isti'anah bahasanya. Isti'anah. A'inni. Maka kenapa Nabi SAW menjadi satu amalan ketika tahiyat akhir beliau tidak pernah meninggalkan. Selain meminta perlindungan dari Allah, beliau tidak meninggalkan satu amal. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa Nabi nih. Sekelas Nabi masih doa dengan pola doa yang 3 macam ini. Sekelas Nabi. Apa doa Nabi?
A'inni ala dzikrik. Ya Allah, bantu aku untuk mengingatmu, menyebutmu. Emang Nabi pelit nyebut Allah? Istighfar Nabi itu minimal 75, 100 sehari. Dan itu bisa jadi kemudian yang dihitung, yang gak dihitung. Hidup hati beliau untuk berzikir kepada Allah. Kalau kita kan paling gak modalnya setiap sholat 3 kan. Itu pun kalau ingat 3 kali 5, 15. Kan ibadah sunnah juga, ya anggap aja ibadah sopablia ba'diyah. Nah sebenarnya apa-apa, itu pun kalau kemudian. Nah belum lagi tingkatan kehusuannya. Ini kan jadi problem. Maka mohon kepada Allah, mengingat Allah. Kata Nabi SAW kan ada zikir yang mudah. Khafifatani fil lisani, thaqilatani fil mizan. Ada yang dicintai oleh Allah, 2 kalimat yang dicintai oleh Allah, yang saya kira ini kita hafal seluruhnya. Khafifatani, ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan hari akhirat nanti. Cukup dengan modal 2 saja. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi kalimat ini berat. Padahal kalau kita lihat kesempatan kita mah gampang banyak dibacanya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tapi ternyata tidak gampang. Doa syukur kepada Allah itu nggak mudah. Maka Nabi mengatakan, a'inni ala dzikrika wa syukrika. Syukur kepada Allah Subhanahu. Syukur itu kan kalimat alhamdulillah atas nikmat-nikmatnya. Saya kira kalau tidur, masya Allah ingat doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bangun tidur juga ya. Bangun tidur itu istiqomah nggak? Alhamdulillahilladzi ahyana. Senyum-senyum aja kita. Oh iya ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim maka kadang lebih ingat. Ini survei nih Pak, lebih ingat kita mau tidur dibandingkan syukur setelah kita bangun dari tidur. Padahal setelah kita bangun dari tidur itu kan bangun dari kematian. Tapi jarang alhamdulillahilladzi ahyana. Jujur Pak. Habis makan alhamdulillahilladzi at'amana, istiqomah enggak? Ya kalau mau balik kelana mah udah biasa itu mah. Bismillah. Tapi bisa juga ada yang lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Tapi setelah selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Maka pantas gak kalau Nabi doa sama Allah? Lah seukuran Nabi yang syukurnya minta ampun. Nabi itu kalau dikasih nikmat syukur, gak dikasih nikmat tetap syukur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dikasih nikmat, diuji oleh Allah, alhamdulillahi ala kulli hal. Syukur juga. Maka bentuk syukur itu kan ibadah yang banyak. Maka pantas Nabi SAW semakin ada nikmat, semakin tinggi. Maka lihat bagaimana kualitas syukur seseorang itu dilihat dari seberapa banyak peningkatan ibadahnya kepada Allah. Ketika Allah kasih nikmat, maka semakin tinggi nikmat ibadahnya, berarti itu tanda syukurnya. Maka Nabi sholat, jangan tanya panjang pendeknya sholat Nabi ya. Maka doa yang ketiga yang terakhir kita sampaikan, husni ibadati, bimbing aku ya Allah agar aku bisa memperbaiki ibadahku. Sekelas Nabi itu masih meminta untuk diperbaiki ibadahnya. Padahal kata Aisyah, la tas'ala'anna antulihinna wa husnihinna. Jangan tanya panjangnya sholat Nabi, jangan tanya bagusnya sholat Nabi. Nggak akan pernah bisa disaingi oleh kita semua. Lah bagaimana rakaat pertama Baqarah habis kok tambah Ali Imran? Lah kita aja baru tabarakalladzi biyadihil mulk. Ngomongnya udah kagak doa baca ayat, tapi udah ngomel dalam sholatnya. Weh soboda indah aja sholatnya cari yang pendekan. Nah kita baru tabarok. Ini gambaran Pak. Bukan gitu lain. Iya, karena kita tidak terbiasa dengan panjang. Maka kalau subuh itu kan 60 ayat Nabi. Subuh itu 60 ayat. Itu biasanya Nabi. Maka juz 27, 28, 29 itu biasa Nabi baca kalau di subuh. Mulai kemari-kemari dikit, maghrib agak pendekan dikit. Gitu. Kalau kita kan mau subuh sampai maghrib pendek semua. Maka ini koreksian, upgrade Pak, kita upgrade. Ini saya pribadi Pak, ini nasihat pribadi. Jadi upgrade diri kita. Alhamdulillah sudah hafal 30, alhamdulillah. Naikin dikit lah digitnya. Ina atoina.
Udah hafal inatoina, jangan cukup, naikin lagi. Kalau target kita, ya Allah, masya Allah. Kalau target kita aja Pak, jangan muluk-muluk lah. 1 bulan aja target 1 surat, 1 bulan 1 surat, gak usah panjang-panjang. Bisa banyak kapalnya ya. Bisa, saya yakin bisa. Orang alhamdulillah aja ibu mau bapak mau duduk, mau berbaring, hafal nggak? Fatihah. Sambil lari hafal nggak? Pernah lupa? Jarang kita lihat. Alhamdulillah Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Mau lagi duduk, mau lagi lari, apa? Kenapa bisa hafal? Ini kunci menurut para ulama terkait dengan hafalan. Meskipun tidak mudah, tapi mudah-mudahan. Nah, terkait dengan hal itu semua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu pesan yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Ini tetap ngaji kita meskipun ngaji bebas, tapi paling tidak mudah-mudahan kami berharap dari pesan yang singkat ini, beberapa modal yang kita bisa miliki kita tanamkan, kita camkan, kemudian kita kaji lagi di rumah kita masing-masing. Kita harus berpikir, satu pesan terakhir hadis Nabi, idza qumta ila shalatin fasallu ka sholati muwaddi'. Lalu kemudian diambil dari kalimat Ibnu Qayyim itu, diambil ke tataran puasa. Idza qumtum ila siyamin fasumu ka siyami muwaddi'. Kalau engkau berpuasa, maka berpuasa seakan-akan engkau akan meninggalkan dunia. Kalau itu kita berpikir, maka insya Allah kita akan maksimalkan semua potensi kita untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah terima, panjangkan usia kita, Allah bimbing kita bisa beramal Ramadan, dan kemudian Allah berikan hasil Ramadan yang terbaik buat kita semua. Jazakumullah ahsanal jazak kami sampaikan. Saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dosa kita sama Allah, dosa kita sama manusia. Kalau sama Allah, saya dengan taubat dan istighfar, doa sesama dengan saling meminta maaf dan saling memaafkan. Mudah-mudahan dengan demikian hati kita menjadi bersih dan kita masuk Ramadan dalam keadaan mudah, ringan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Bapak, saya juga membukakan pintu maaf. Jadi biasanya saya yang banyak ngomong, saya yang banyak salah. Kalau Bapak kan cuma ngangguk-ngangguk aja. Itu aja, udah nggak ada. Kalau saya ngomong kan banyak kanan kiri, maka mohon dengan ikhlas. Kalimat saya mungkin selama ini ada yang mengutip, menyinggung perasaan, tapi gak ada niat. Ya kalau ada yang tersinggung dengan ayat yang saya baca berarti iman ada. Tapi kalau seandainya ayat yang saya baca kagak kesinggung-singgung berarti ada masalah. Ya namanya juga ayat yang dibaca. Jadi mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Kita doa kepada terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan iman kepada kita semua, kemudahan, kebahagiaan, hidayah, taufik dan inayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala alihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maradan illa syafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallama minhu mutaqabbala ya arhamar rahimin. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, dan kami mengucapkan selamat untuk menyongsong Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah telah selesai pengajian kita pada malam ini terkait Tarhim Ramadan. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan puasa Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Center dulu nih yang pada minum, pada makan nih. Ya udah. Ya, Makan. silakan bapak-bapak. Ayo makan. Iya lempar dah. Wih. Boleh masuk. Mau datang ya? Boleh dari tadi. Nggak boleh datang. Dia pintu tangga pintu. Boleh, ini dong. Wih, asik Ustaz tuh. Enak.